Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nurul Huda, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya Siti Nur Safitri. Saya Risma Adisista. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai membaca intensif. Silahkan simak video kami. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian membaca intensif. Membaca intensif menurut Khalid Haras, Endah dan Titik adalah membaca secara cepat dan akurat untuk memahami isi bacaan secara tepat dan akurat. Dawu juga mengatakan bahwa membaca intensif dapat diartikan dengan menempuh berbagai cara yang intensif dan efektif untuk menangkap makna suatu bacaan. Sedangkan menurut Brooks, membaca intensif adalah studi seksama, telah teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Yang diutamakan dalam membaca intensif bukan keterampilan yang nampak, melainkan hasilnya, seperti pemahaman yang mendalam dan rinci terhadap teks yang dibaca. Bahannya berupa teks singkat dan panjangnya tidak boleh lebih dari 500 kata yang dapat dibuat dalam waktu 2 menit dengan kecepatan kurang lebih 5 kata per detik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca intensif. Yang pertama, pada saat membaca, mulut tidak boleh bersuara. Yang kedua, kepala tidak ikut bergerak mengikuti alur teks yang sedang dibaca. Yang ketiga, pada saat membaca, jari tangan tidak menunjuk pada teks. Hal ini dilakukan agar mata dapat lebih berkonsentrasi pada bacaan. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca intensif adalah membaca secara cepat dan tepat. Dalam membaca intensif, yang terpenting ialah pembaca mendapatkan informasi dari bahan bacaan dan dapat memahami isi bacaan secara keseluruhan. Oke, yang kedua, kita akan membahas karakteristik membaca intensif. Menurut Tarigan, membaca intensif memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama, membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan tujuan mencapai tingkat pemahaman yang tinggi dengan membaca detail keseluruhan bahan bacaan. Yang kedua, sebagai dasar pemahaman yang baik. Cara membaca ini akan mengingat lebih lama bahan bacaan. Dengan pemahaman yang mendalam dari hasil membaca detail, maka apa yang akan diperoleh dari bahan bacaan akan tersimpan lama dalam memori pembaca. Yang ketiga, yang dilihat bukan hanya sekedar keterampilan membaca, tetapi lebih pada pemahaman, karena akan sia-sia apabila mampu membaca cepat, namun pemahaman akan bacaan tersebut masih kurang. Yang keempat, membaca intensif bisa memberikan pemahaman kritis dan kreatif, sehingga banyak hal yang bisa diperoleh. Dan yang terakhir, membaca intensif bisa memberikan kemampuan bagi pembacanya untuk bisa memberikan uraian dari bahan bacaan yang padat, sehingga akan lebih mudah untuk memahami bacaan-bacaan tersebut. Nah, dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik membaca intensif yang paling utama ialah melatih peserta didik untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif dalam memahami suatu bacaan atau teks. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang ketiga, ada teknik membaca intensif. Ada 4 teknik membaca intensif, yaitu 1. Kemampuan membaca dengan cepat, kemampuan mengenali kata pengacu dan perangkai, mengenali pola paragraf, mengenali pola wacana. Dari keempat di atas harus dikuasai oleh peserta didik sebelum melakukan membaca intensif. Hal tersebut bertujuan agar dapat mengenali dan memahami bahasa secara cepat dan akurat. Yang keempat, ada jenis-jenis membaca intensif. Ada 7 jenis membaca intensif. Yang pertama ada membaca teliti, bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks. Yang kedua ada membaca pemahaman, yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, referensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fisik. Yang ketiga ada membaca kritis, adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana,
penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat, ada membaca ide, bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam teks tersebut. Yang kelima, ada membaca bahasa asing, bertujuan untuk memperbesar daya kata dan untuk mencapai kefasihan. Yang keenam, ada membaca sastra, merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungan dengan kepentingan studi maupun kepentingan pengkajian. Yang ketujuh, ada membaca literal, merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti secara tersurat. Dan yang poin kelima, ada tujuan membaca intensif, ialah agar siswa dapat mengembangkan keterampilannya dalam membaca dengan cara detail. Dalam hal ini lebih menekankan pada pengertian kata, kalimat, maupun pengembangan kosakata serta pemahaman pada seluruh isi wacana. Sekian materi dari saya. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk media pembelajaran bagi kita semua. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.